Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fawzan 'azima. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, jamaah salat Jumat yang kemuliakan dan dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT bahwa kita masih diberi umur panjang, diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya. Sementara nun jauh di sana kita mendengar gempa bumi, tanah longsor, erupsi gunung Merapi, banjir, kebakaran, kecelakaan di darat dan di laut, dan berbagai musibah-musibah yang lainnya. Marilah kita doakan kepada saudara-saudara kita agar mereka tabah dan sabar. Semoga musibah segera berlalu dari bumi Nusantara. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan juga kepada umatnya agar mendapat syafaat Rasulullah ila yaumil qiyamah. Tidak lupa khotib berwasiat takwa kepada diri khotib khususnya dan jamaah sholat Jumat pada umumnya agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, dengan siapapun kita berhadapan. Iman dan takwa selalu ada pada diri kita dan selalu meningkat dari waktu ke waktu dan dari tahun ke tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat yang kemuliakan dan dimuliakan Allah. Dalam kesempatan yang mulia hari ini, hari Jumat, Sayyidul Ayyam, khotib mengangkat tema menunaikan hak-hak tetangga. Rasulullah SAW telah bersabda, Anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu maqala, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'iyadatil marid wa tiba'il janazah wa tasmitil atis wa birrul muqsim wa nasril mazlum wa ijabatid da' wa ifsa'is salam, muttafaqun alaihi. Dari Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah memerintahkan kami untuk membesuk orang-orang yang sakit, mengantar jenazah, menjawab orang yang bersin,
membebaskan orang-orang yang bersumpah, menolong orang yang teraniaya, mendatangi undangan, dan menebarkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas menyadarkan kepada kita betapa sibuknya kita, agenda kerja dan usaha yang sangat padat. Kita sering tidak sempat menengok tetangga kita yang sakit, tidak sempat mengantarkan jenazah tetangga kita, tidak sempat menghadiri undangan tetangga kita, karena kita sedang tugas di luar kota umpamanya. Tidak sempat menolong tetangga kita yang teraniaya, karena itu bukan urusan kita. Tidak sempat silaturahmi ke tetangga sebulan sekali, bahkan ke rumah saudara sudah berbulan-bulan tidak sempat saling bersilaturahmi. Berbagai macam kesibukan meliputi aktivitas kita semua, sehingga sedikit sekali kesempatan untuk berbagi rasa, menipu sudah tali persaudaraan kita, berkurang sudah tenggang rasa kita, dan kebersamaan kita sudah sangat memprihatinkan di antara kita. Hidupnya selalu terburu-buru oleh waktu, hidupnya sudah nafsi-nafsi, saling berlomba terhadap urusan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang akan muliakan dan dimuliakan Allah. Dalam Islam mengajarkan kepada umatnya agar beribadah dalam dua dimensi. Yang pertama dimensi ilahiyah atau hablum minallah. Yang kedua dimensi sosial, hablum minan nas. Orang-orang yang hanya mementingkan salah satu dimensi dipastikan akan merugi. Rasulullah SAW bersabda, "Adadruna ma haqqul jar in ista'ana bika a'antah wa in istaqradaka aqradtah wa in asabahu khairuz hunainah wa in asabathu musibah azaitah." Apa saja hak-hak para tetangga, yaitu jika dia minta tolong kepadamu, tolonglah dia. Jika dia minta pinjaman, pinjami dia. Jika dia mendapat kebaikan, ucapkanlah selamat untuknya. Dan jika dia ditimpa musibah, hiburkanlah dia. Hadis riwayat Imam Tabrani. Dari hadis tersebut kita dituntut untuk menolong tetangga kita, bukan malah merasa bodoh, nafsi-nafsi, bahkan mensyukurinya dalam tanda kutip. Tetangga kita sedih, kita bahagia. Tetangga kita bahagia, kita sedih. Kita dituntut untuk takziah. Tetangga kita kena musibah, kita ikut berduka. Kita dituntut untuk tahniah. Tetangga kita bahagia, kita ikut bersukacita. Banyak musibah dan bencana akhir-akhir ini. Saatnya kita berbuat kebajikan kepada saudara kita yang terkena musibah, baik secara pribadi, secara kolektif. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'zi jarah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan aw li yaskut. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dimuliakan Allah. Dari hadis-hadis di atas bisa diambil beberapa kesimpulan. Hak-hak tetangga. Yang pertama, membesuk tetangga yang sakit. Yang kedua, mengantar jenazah tetangga. Yang ketiga, menjawab orang ketika bersin. Yang keempat, menolong tetangga yang teraniaya. Yang kelima, hadir ketika tetangga ada hajatan. Yang keenam, memberi salam kepada tetangga.
Yang ketujuh, memberikan pinjaman kepada tetangga. Yang kedelapan, ketika bahagia ucapkan selamat bahagia. Dan yang kesembilan, ketika terkena musibah, hiburkanlah dia. Demikianlah khutbah Jumat pada hari ini. Khatib kutipkan kata-kata kunci dari Al-Hadis dan Al-Quran. Wa an Abdillah ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairul ashabi indallah ta'ala khairuhum li sahibihi wa khairul jirani indallah ta'ala khairuhum li jari. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisu hasan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik orang yang bersahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik kepada sahabatnya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik kepada tetangganya. Hadis riwayat Tirmidzi, dia berkata hadisnya hasan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu akan menimpa dirimu sendiri. Quran surat Al-Isra ayat 7. Demikianlah khutbah yang kami sampaikan. Ada benarnya dari Allah SWT, ada salahnya dari khatib. Khususnya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang baik kepada tetangga kita khususnya, dan kepada kaum muslimin pada umumnya, dan kepada seluruh bangsa Indonesia pada umumnya. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tasilat ainum binadhar. Amma ba'du, fa ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa khudulil jumu'ati wal jamaah wa a'lamu anna Allah amarakum bi amri bid'afihi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'annal ghala wal waba wal riba wal zina wal zilzala wal mihan wasu'il fitan ma dhara minha wa ma batan min baladi hadha khassah Indonesia sa'iri biladil muslimin wal muslimat wa ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahu akbar ajab. Allahu akbar.